Anak-anak yang tidak dewasa, mereka pulang malam, larut malam. Mereka nggak mikir tuh orang tuanya khawatir nungguin di rumah. Mereka nggak belajar sungguh-sungguh. Mereka kuliah, fail terus. Mereka nggak mikir tuh orang tuanya kerja keras untuk kuliahin mereka. Orang yang nggak dewasa tuh nggak mikirin orang lain. Tapi anak yang dewasa, dia akan sekolah sungguh-sungguh. Dia akan kerja sungguh-sungguh karena dia mikirin orang tuanya. Dia mikirin akibat dari perbuatannya. Orang lain akan disusahkan. Ada orang yang hidup begitu sembarangan dan gak mikirin perasaan orang lain. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Orang yang dewasa itu akan jaga hidupnya baik-baik. Memastikan dia bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Dia gak cuma ngikutin nafsunya sendiri. Dia gak cuma mikirin keinginannya sendiri. Karena dia tahu bahwa suatu hari nanti setiap masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Seperti contoh tadi anak saya. Waktu ketika dia ngomong waktu kecil, dia nggak mikir apakah perkataan itu bisa menyinggung perasaan orang. Meskipun perkataan itu tidak disampaikan secara langsung, tapi dibisikkan ke saya. Orang yang dewasa akan mikirin, kalau saya ngomong gini, orang lain tersandung nggak ya? Jangan sampai kita menghakimi orang, dan akibatnya kita bikin orang tersandung. Berapa banyak orang yang kecewa, dan akhirnya nggak mau ke gereja, hanya karena pelayan Tuhan nggak jaga perkataan mereka. Menghakimi urusan pakaian lah, urusan tato lah, urusan nikah berapa kali lah, yang kayak gitu diomongin. Kalau orang mulai nanya sama saya, Bu Heni setuju gak sih sama orang tato? Saya lebih baik gak banyak komentar, karena bagi saya, jiwanya jauh lebih berharga daripada kita ngurusin tatonya. Gak esensi banget. Anda lebih baik orang yang bertato itu datang ke gereja, cari Tuhan sungguh-sungguh, lalu mereka bertobat, mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh, atau mereka gak ke gereja gara-gara mereka takut diomongin soal tatonya. Firman Tuhan mengajar kita, jangan saling menghakimi lagi. Lebih baik kita menganut pandangan ini. Jangan membuat orang tersandung. Jangan bikin orang lain jatuh. Kalau orang dewasa tuh mikir. Jangan cuma ngomong seenak. Merasa diri benar lalu menghakimi orang lain. Roma 14 ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kata-kata ini yang kita harus camkan. Karena Kristus telah mati untuk dia. Untuk dia siapa? Untuk orang-orang yang kita hakimi. Untuk orang-orang yang kita pikir gak layak untuk datang ke rumah Tuhan. Dengan pakaian mereka. Dengan tato di tubuh mereka. Dengan kebiasaan merokok mereka mungkin. Mungkin mereka simpanan orang. Mungkin mereka siapa di mata kita. Yang menurut kita tidak layak masuk ke rumah Tuhan. Dengar, Kristus telah mati buat mereka. Orang yang dewasa lebih fokus kepada keselamatan jiwa-jiwa daripada ngomongin soal pakaian dan kulit luar mereka. Mari, orang yang dewasa itu kita hidup dengan kasih, bukan lagi dengan pendapat kita sendiri. Anak kecil tuh hidupnya sembarangan karena mereka nggak punya tanggung jawab, nggak mikirin orang lain. Anak kecil tuh polos, mereka akan katakan apa saja yang mereka pikirkan. Sedangkan orang dewasa akan mikirin perasaan orang lain. Anak kecil tuh bertindak sembarangan, ngikutin keinginan mereka. Lihat ada anak kecil bisa pukul papahnya atau pukul mamahnya kalau mereka menangis. Karena mereka cuma ngikutin keinginan mereka. Mereka ngambek, mereka nangis. Tapi orang dewasa akan memikirkan akibat dari tindakannya terhadap orang lain.